Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendidikan Anak Disabilitas Tunarungu, Ibu Tatik Sugi Hartatik, SPD, MPD. Yang saya cintai dan yang saya kasihi, teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Patricia Marta Ratni, NIM 211F10380, kelas A6, Prodi PLB. Di sini saya mau memaparkan atau menyampaikan materi tentang disabilitas pendidikan anak tunarungu, yakni pengertian, jenis, penyebab, karakteristik, dan proses komunikasinya. Dari tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari pendidikan anak disabilitas tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lain yang menyebut mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau tunarungu. Seseorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat berkomunikasi barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami tunarunguan. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau fungsi seluruh alat-alat pendengaran. Sedangkan secara pedagogis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Hal yang diperhatikan akibat ketunarunguan ialah hambatan dalam berkomunikasi, sedangkan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa anak tunarungu tidak dapat mendengar membuatnya mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain. Dan karena tidak dapat mengerti bahasa secara lisan atau oral. Berikut definisi dan pengertian tunarungu dari berbagai sumber buku. Menurut Winarsi 2007, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Menurut Suharmini 2009, tunarungu adalah keadaan dari seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara
atau rangsang lain melalui pendengaran. Menurut Suci Hati 2006, tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Menurut Somad dan Hernawati 1995, tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Jenis-jenis tunarungu. Menurut Melinda 2013, terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar, yaitu sebagai berikut. 1. Kurang dengar, namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. 2. Tuli atau deaf, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. 3. Tuli total atau totally deaf, yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersepsi dan mengembangkan bicara. Sedangkan menurut Winarsi 2007, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran yang dinyatakan dalam intensitas suara yang didengar dengan satuan dB atau desibel, tunarungu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu 1. Kelompok 1, kehilangan 15-30 desibel, mild hearing losses atau ketunarunguan ringan, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. 2. Kelompok 2, kehilangan 31-60 desibel, moderate hearing losses atau ketunarunguan sedang, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. 3. Kelompok 3, kehilangan 61-90 desibel, severe hearing losses atau ketunarunguan berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. 4. Kelompok 4, kehilangan 91-120 desibel, profound hearing losses atau ketunarunguan sangat berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. 5. Kelompok 5, kehilangan lebih dari 120 desibel, total hearing losses atau ketunarunguan total, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Masih menurut Winarsi 2007, tunarungu juga dibagi berdasar 3 kriteria, yaitu saat terjadinya ketunarunguan, berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya, dan berdasar pada taraf penguasaan bahasa. A. Berdasarkan sifat terjadinya. 1. Ketunarunguan bawaan. Artinya, ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. 2. Ketunarunguan setelah lahir.
Artinya, terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. B. Berdasarkan tempat kerusakannya. 1. Kerusakan pada bagian telinga luar dan telinga tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga, disebut tuli kondusif. 2. Kerusakan pada telinga bagian dalam, sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara, disebut tuli sensoris. Saya ulangi lagi, berdasarkan tempat kerusakan. Kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga, disebut tuli konduktif. Sedangkan tuli sensoris, kerusakan pada telinga bagian dalam, sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara. C. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa. 1. Tuli prabahasa atau Preng Luang Li Deaf adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa usia 1,6 tahun. Artinya, anak menyamakan tanda atau sinyal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. 2. Tuli purna bahasa atau Postlingually Deaf adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Berikutnya kita masuk ke penyebab tunarungu. Di sini menurut seorang ahli, ada 2 orang ahli, menurut Somat dan Hernawati, yaitu pada tahun 1995, yang mengatakan di mana penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir, yang biasanya kita sebut prenatal, ketika lahir natal, dan sesudah lahir postnatal. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan, yaitu sebagai berikut, yakni ada dari faktor internal. Internal berarti dari dalam. 1. Keturunan adalah salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan represif dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Memang kita dilihat di sini bahwa faktor internal yang pertama itu dari keturunan atau dari kedua orang tuanya. Namun dikatakan bahwa belum ada kepastian atau belum pasti berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Itu yang kita bisa lihat dari faktor internal itu sendiri.